Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 3 April 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara menggagalkan penyeludupan ratusan ekor belangkas di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai kemarin. Ya, selain mengamankan seorang nelayan, petugas menyita 154 ekor satwa yang dilindungi jenis belangkas yang akan dikirim ke Malaysia. Penggagalan upaya penyeludupan Tessipeleus gigas atau yang lebih dikenal dengan nama belangkas ini dilakukan setelah petugas Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara mencurigai salah seorang nelayan berinisial AU alias M di kediamannya yang dijadikan tempat penampungan belangkas di kawasan Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selain tidak dilengkapi dokumen dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dari dalam rumahnya sebanyak 154 ekor belangkas yang disimpan pelaku di dalam satu box berukuran besar dan hampir 3 kg telur belangkas yang di dalamnya juga dapat terdapat pecahan batu es untuk mencegah terjadinya pembusukan pada satwa yang dilindungi. Selain menangkap pelaku sebagai penampung belangkas, langsung diboyong ke Makodit Polairut Polda Sumatera Utara. Kini petugas masih mengejar jaringan penyeludupan hewan dilindungi yang identitasnya dan keberadaannya sudah diketahui oleh petugas. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan satwa yang dilindungi ini didapatkan dengan dijaring dari pesisir pantai dan diperjualbelikan di salah satu penampungan. Nantinya akan dikirim ke beberapa negara Malaysia, Thailand, dan Cina menggunakan jalur laut secara ilegal. Jadi barang ini mereka jaring di pesisir pantai, Pak ya, di pesisir pantai. Kemudian mereka perjualbelikan ini ke Malaysia, kemudian ke Thailand. Dari Thailand langsung dibawa ke Cina. Sementara itu dari 154 ekor belangkas yang diamankan oleh petugas, 128 diantaranya masih hidup dan dilepas liarkan di dermaga Dit Polairut Polda Sumatera Utara. Dan akibat perbuatannya ini pelaku terancam 5 tahun hukuman penjara. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang korban yang dinyatakan hilang di sepanjang alur Sungai Tanjung Beringin dalam keadaan meninggal dunia. Iya, setelah dievakuasi korban dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Seorang pria dinyatakan hilang Sabtu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah melompat ke sungai. Menurut informasi petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Medan, kejadian bermula saat korban Indra usia 29 tahun yang merupakan warga Dusun 1, Kampung Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, bersama rekannya sedang mencuci jaring di atas perahu dengan kondisi mesin hidup dan berjalan. Tanpa diketahui secara tiba-tiba korban melompat ke sungai namun tak kunjung timbul. Mengetahui kejadian tersebut, rekan-rekan korban langsung berusaha mencari, namun korban tak kunjung ditemukan hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke perangkat desa dan ke kantor SAR Medan. Pencarian hari kedua pagi tadi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian menyisir sepanjang alur Sungai Beringin hingga akhirnya sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 50 meter dari lokasi awal korban dinyatakan hilang. Selanjutnya tim langsung mengevakuasi korban menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, musibah banjir kembali terjadi di Desa Dusun 5B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Luapan air banjir ini menggenangi ratusan rumah warga, termasuk perumahan Grand Mutiara Indah 3 yang dekat dengan sumber banjir. Warga Dusun 5B Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang ini mengalami nasib tragis karena setelah makan sahur pada puasa hari pertama bulan Ramadan 1443 Hijriah ketimpa musibah banjir yang terjadi pada pukul 5 pagi dini hari tadi.
Salah satu areal rumah warga yang digenangi banjir tersebut yakni di perumahan Grand Mutiara Indah 3 yang ditempati puluhan kepala keluarga sehingga warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti di Musola Al-Amin, Dusun 5B, Gang Sawah Desa, Tumpatan Nibung. Di musola ini warga yang mengungsi terdiri dari anak-anak, wanita, dan kepala keluarga yang berupaya mencari solusi agar keluarga mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Banjir yang terjadi ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kecamatan Batangkuis di mana hadir pada musibah banjir tersebut Sekretaris Camat Batangkuis Junaidi yang didampingi anggota TNI dari Koramil Batangkuis serta beberapa anggota dari instansi terkait. Sekcam Batangkuis Junaidi mengatakan akan memanggil pihak pengembang perumahan untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol akibat diterjang air. Mana biasa benteng itu untuk menahan laju air, debit air. Ini karena ada proses pengembangan perumahan di sebelah, maka tembok itu dipecah dan dari situlah air masuk ke perumahan yang sudah dihuni. Nah, ini masalahnya yang terjadi. Sementara itu, seorang warga terdampak banjir, Muhammad Rashid, meminta pemerintah agar pihak pengembang dapat segera memperbaiki tanggul yang jebol karena dalam 2 terakhir ini banjir telah terjadi 3 kali. Harapan kami sebagai ya warga gitu kan, ya tinjau juga lah itu pangeran itu supaya dibenerin. Ketika nanti air bah itu datang dari hulu, karena memang sifatnya tiba-tiba. Ini pun air kami nggak tahu gitu. Di sini tidak hujan, tiba-tiba ada air datang dan ini dirasakan sudah sekian kali. Jadi harapan kami supaya aliran air itu dibeneri, ditinggikan kah atau dikerok lagi supaya lebih dalam dan ketika dia mengalir itu cepat ke hilir. Rencananya pihak BPBD Deli Serdang akan membangun dapur umum guna melayani warga terdampak banjir yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Pemirsa, sebanyak 5 rumah warga yang berada di Nagori, Mekarsari Raya, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun rusak akibat dihantam angin puting beliung yang terjadi pada sore kemarin. Dari 5 rumah warga yang dihantam angin puting beliung ini, 1 diantaranya mengalami rusak parah akibat tertimpa pohon. Peristiwa angin puting beliung yang pada saat hujan deras ini terjadi dengan sangat cepat dan membuat warga terkejut hingga membuat salah seorang warga yang berada di dalam rumah nyaris tertimpa atap rumah miliknya. Akibat angin puting beliung ini, 1 pohon besar yang berada di dekat salah satu rumah warga tumbang dan menimpa rumah warga hingga mengalami kerusakan parah. Salah seorang pemilik rumah yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung, Mursinah, mengatakan angin puting beliung ini datang begitu cepat di saat hujan deras melanda pemukiman mereka. Anginnya ngeri terus rupanya terak gitu. Aku masih di rumah duduk gitu aja Pak. Seng itu jatuh hampir aja aku kena seng gitulah. Entah tempat kakak, entah tempat mama lah bisa lah. Ya pasti aja lah tempat kakak dulu. Harapannya ya kalau bisa dapat bantuan lah Pak, diperbaiki rumahku Pak. Warga yang menjadi korban angin puting beliung ini berharap adanya bantuan dari pemerintah dan untuk melakukan perbaikan rumah mereka yang rusak akibat dihantam angin puting beliung. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pematokan batas lahan perkebunan milik PTPN 3 Kebun Bangun yang berada di Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar, ricuh dengan ratusan warga penggarap. Ya, ratusan warga yang telah menguasai lahan seluas 120 hektar milik PTPN 3 Kebun Bangun selama kurang lebih 18 tahun ini berusaha untuk menggagalkan pematokan batas lahan tersebut. Kericuhan terjadi pada saat pihak perkebunan melakukan pematokan batas lahan bersama TNI, Polri yang dihadang oleh ratusan warga penggarap yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia, Futasi, dan dominasi oleh kaum ibu. Ratusan penggarap ini meminta agar pihak perkebunan PTPN 3 Kebun Bangun tidak melakukan pematokan batas lahan di atas lahan yang telah dikuasai oleh warga penggarap selama 18 tahun. Warga penggarap ini menilai bahwa pihak perkebunan PTPN 3 Kebun Bangun sudah tidak memiliki hak atas lahan yang selama ini mereka kuasai karena selama ini pihak PTPN 3 Kebun Bangun tidak mengerjakan lahan seluas 120 hektar tersebut. Walaupun HGU-nya itu sah, kalau diterlantarkan 2 tahun, HGU-nya itu batal. Jadi kita tidak tahu mereka ini datang dari peraturan mana. Ini juga sudah menyalahi aturan. Karena HGU itu bisa diperpanjang kalau penggunaan lahan tersebut masih seperti penggunaan semula. Masih aktif dia perkebunannya, masih di situ tanamannya. Asisten Personalia PTPN 3 Kebun Bangun Doni Manurung menjelaskan bahwa lahan seluas 120 hektar tersebut telah dikuasai oleh warga penggarap dari sejak tahun 2004 lalu, sementara lahan tersebut masih milik PTPN 3 melalui hak guna usaha HGU hingga tahun 2029 mendatang. Ini diokupasi dan dikuasai dan diusahai oleh masyarakat tanpa alas hak. Selaku manajemen 3 ingin menguasai kembali apa yang sudah dikuasai masyarakat tanpa alas hak. Negara hadir hari ini untuk menegakkan hukum. Atas nama milik PTPN 3 tetap akan milik PTPN 3 sampai tahun 2029. Meski terjadi kericuhan akibat penolakan dari pihak warga penggarap, pematokan lahan tersebut tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari TNI Polri. Kita beralih ke Kota Tebing Tinggi, pemirsa. Sebuah mobil truk tangki bernomor polisi B9835UU yang bermuatan CPO atau crude palm oil tumpah ke badan jalan, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, Kota Tebing Tinggi. Akibat kecelakaan ini terjadi kemacetan dan pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi mengalihkan jalur lalu lintas. Akibat tumpahan minyak crude palm oil tersebut, kondisi jalan aspal di sekitar tempat kejadian menjadi licin dan sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas, khususnya sepeda motor. Bahkan dengan adanya tumpahan minyak tersebut, pengendara sepeda motor yang melintas sempat tergelincir. Warga sekitar yang melihat adanya tumpahan minyak CPO dari truk tangki langsung berbondong-bondong mengambil tumpahan minyak tersebut dengan menggunakan ember ataupun derigen. Truk CPO milik PTPN 4 Kebun Mandeling Natal tersebut datang dari arah Pematang Siantar tujuan Medan. Saat melintasi di lokasi, tiba-tiba tutup muatan tangki dari atas truk meledak dan menyemburkan minyak CPO sehingga bertumpahan di badan jalan. Apa nih? Tangkinya. Tangki ya? Nah, jadi mobilnya sebelah sana. Mbaknya di situ. Mas Kang bilang, "Bang, jangan di situ, mobilnya bawa ke sini aja." Jadi tumpahan minyaknya biar langsung ke karet. Tengah-tengahnya langsung dibawa ke sini. jadi awalnya lu Iya, gasnya mungkin tinggi dia. jadi keluar dari atas nih, Bu. Iya. Sementara itu, kejadian itu sempat membuat arus lalu lintas macet karena warga berdatangan untuk melihat kejadian truk tangki dan mengambil minyak tumpahan tersebut. Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Dora Ria Simajuntak yang langsung turun ke lokasi mengatakan CPO isi mobil tangki tumpah akibat gas dari dalam tangki menyembur. Pihak Satlantas bekerja sama dengan pemadam kebakaran guna membersihkan tumpahan minyak yang tertinggal dengan cara menyiramkan dengan menggunakan air sabun badan jalan. Satu unit mobil truk yang membawa CPO sawit dari Madinah tujuan ke Belawan, sehingga dari kejadian ini CPO yang dibawa tumpah akibat uapan dari gas yang ada di dalam tangki. Untuk kejadian ini, Bu, apa ada korban jiwa, Bu? Untuk korban jiwa sampai saat ini kita katakan nihil.
upaya yang kita lakukan, kita koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Saat ini upaya kita adalah melakukan penyemprotan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk membersihkan sisa-sisa dari CPO. Saat proses pembersihan, Satlantas Polres Tebing Tinggi terpaksa mengalihkan lalu lintas selama kurang lebih 1 jam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memasuki hari pertama puasa, petugas gabungan dari Dinas Sosial Polres Pematang Siantar serta Denpom Pematang Siantar melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat. Pada razia pekat ini, belasan pasangan bukan suami istri terjaring dari beberapa penginapan dan rumah kos-kosan yang ada di kota Pematang Siantar. Sebanyak 11 pasangan yang bukan suami istri diamankan petugas gabungan dari berbagai penginapan dan rumah kos-kosan yang ada di kota Pematang Siantar saat menggelar razia pekat pada Sabtu malam tadi. 11 pasangan bukan suami istri ini diamankan petugas saat berada di dalam kamar penginapan dan kos-kosan tanpa adanya ikatan resmi. Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Pematang Siantar, Rizbon Sinaga, mengatakan razia pekat ini dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Razia pekat ini akan rutin dilakukan selama bulan puasa. Tugas dinas sosial, kita tahu bersama ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi kita harus menghargai saudara-saudara kita yang mau melaksanakan ibadah puasa. Makanya kita melakukan razia tadi khusus kos-kosan dan penginapan yang kerjasama dengan Polres Kota Pematang Siantar dan Denpom, pasangan-pasangan yang tidak sah, ya, yang dilarang oleh agama kita. Sementara ke-11 pasangan yang terjaring dalam razia pekat ini dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Pematang Siantar guna dilakukan pendataan dan perjanjian untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Pemirsa, informasi terkait serba-serbi Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, momen bulan Ramadan dimanfaatkan umat muslim untuk berbagi dan bersedekah kepada kaum duafa, sebab dengan berinfak, rezeki semakin berlimpah dan lancar. Oleh karena itu, bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan serta barokah bagi umat muslim yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hal tersebut disampaikan Dr. Buya Kiai Haji Amiruddin MS saat kegiatan penyerahan sembako di Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli pagi tadi. Menurut Buya Kiai Haji Amiruddin MS, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu umat muslim karena sebagai bulan yang penuh barokah dan bila dilakukan dengan berinfak atau bersedekah kepada kaum duafa, dapat menjadi peluang amal bagi umat muslim karena akan senantiasa didoakan para kaum duafa. Seperti yang dilakukan tokoh masyarakat Dr. Safi'i dan keluarga yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan menyerahkan 500 paket kepada kaum duafa di lingkungan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Dr. Buya Kiai Haji Amiruddin MS mengatakan umat Islam hendaknya setiap bulan Ramadan memberikan infak dan sedekahnya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam ekonominya sehingga bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Ibadah puasa ini adalah akselerasi percepatan untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka raihlah ketakwaan itu dengan beribadah di bulan Ramadan, terutama puasa. Silaturahmi dalam bentuk pertemuan seperti ini, dalam keadaan berpuasa, mengadakan taklim adalah merupakan holistik daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, amaliyah, dan ubudiyah, serta ukhuwah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang beriman, terutama Pak Safi'i bersama keluarga.
Kita mengapresiasi ini dan mendoakan beliau sehat walafiat, murah rezeki, bisa terus berbagi pada masa-masa yang akan datang. Selamat berpuasa, asahlah daya-daya yang ada dalam diri kita, daya jiwa, daya akal, daya raga, daya tenaga, daya rasa seni, dan daya cipta karya. Sementara itu, tokoh masyarakat Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Dr. Safi'i mengatakan penyaluran infak dan sedekah selain kepada kaum duafa juga diserahkan bantuan kepada nazir masjid, bilal jenazah, dan penggali kubur. Dr. Safi'i mengakui pembagian infak dan sedekah ini dilaksanakan setiap tahun di bulan suci Ramadan yang bertujuan agar terbiasa membantu sesama yang kurang beruntung perekonomiannya. Pada kesempatan itu, Dr. Safi'i juga menyerahkan bantuan renovasi masjid dari Bank Syariah Indonesia. Kita ini merupakan satu agenda bahwa setiap bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kita menyalurkan sebahagian dari rezeki yang dikaruniai Allah kepada keluarga kami. Dan semuanya ini merupakan satu kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sudah bekerja giat untuk di jalan Allah, seperti penggali kubur, bilal jenazah, bilal masjid, ya, nazir masjid, dan juga kaum duafa fakir miskin yang mereka perlu bantuan dan uluran tangan dari semua orang-orang yang tergolong agnia atau yang mampu. Oleh karenanya bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu momentum, yaitu kepedulian kita terhadap sesama, berbagi atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 3 tahun, keluarga Dr. Safi'i ini tetap memberikan infak dan sedekahnya yang sebelumnya dibagikan kupon agar tidak terjadi berdesakan. Sementara itu pemirsa, pemerintah telah menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Sholat tarawih perdana Ramadan pun dilaksanakan di Masjid Al-Hadonah Balige pada Sabtu malam kemarin. Pantauan di lapangan, masyarakat Muslim Kecamatan Balige antusias ke Masjid Al-Hadonah Balige untuk mengikuti ibadah sholat tarawih berjamaah. Pelaksanaan sholat tarawih tahun ini berbeda sebab pemerintah telah melonggarkan aturan beribadah saat Ramadan, di mana selama 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan dikarenakan PPKM. Kendati demikian, Masjid Al-Hadonah tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh jamaah yang masuk ke ruang utama masjid pun diwajibkan menggunakan masker. Pihak DKM menggunakan lantai 2 untuk ibadah. Imam dan penceramah Ustadz Haji Paturrahman mengatakan aturan beribadah mengikuti anjuran pemerintah, pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengikuti kebiasaan yang sudah lama dilakukan di Masjid Al-Hadonah sejak berdiri, tarawih kali ini penuh dengan kegembiraan namun tidak boleh lalai dan waspada. Terkait dengan ibadah tarawih, jamaah harus tetap semangat untuk kedepannya dan jangan hanya di awal ibadah saja, namun harus tetap semangat hingga di akhir bulan Ramadan nantinya. Di dalam beribadah harus memahami sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan ibadah yang dilakukan agar ibadah tersebut tidak sia-sia. Paturrahman juga menjelaskan bahwa ibadah puasa itu sesungguhnya tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi harus dapat mengendalikan diri. Bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita lihat suasana memang berbeda. Setelah 2 tahun terakhir kemarin, kita tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan seperti pada malam hari ini. Kita saksikan bersama tadi antusias daripada sholat tarawih pertama atau perdana di Masjid Al-Hadonah. Sepertinya ruangannya hampir semua penuh. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka rindu akan masjid untuk berjamaah, terlebih-lebih tarawih ini ibadah yang memang ada hanya di bulan Ramadan. Walaupun ibadah puasa ini sangat berat, haruslah dijalani dengan hati yang ikhlas, dikarenakan puasa itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemirsa, ratusan warga kota Gunung Sitoli memanfaatkan lapangan terbuka hijau untuk berolahraga pagi tadi. Aktivitas kesehatan ini dianggap sebagai latihan mempertahankan imunitas tubuh memasuki bulan puasa.
Telah menjadi kebiasaan warga kota Gunung Sitoli yang heterogen, setiap pagi hari selalu melakukan kegiatan yang berkaitan pada kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun kali ini bertepatan dengan suasana memasuki bulan suci Ramadan, menambah banyaknya warga yang usai mengikuti sholat subuh, datang dan berkumpul melakukan kegiatan seperti berolahraga. Terpantau sejumlah lapangan terbuka hijau dan ruas jalan dalam kota di Gunung Sitoli pagi tadi ramai dikunjungi warga, melakukan gerak jalan santai, bermain sepak bola, bahkan beberapa lainnya duduk berjemur di bawah fajar pagi. Mereka umumnya datang dari komunitas keluarga atau perkumpulan pemuda remaja. Ini kayak udah tradisi dari dulu sih, kuliah subuh gitu, asrama subuh gitu, biar ya semangat puasanya. Ada terus, juga keyakinan ada dengan kesehatannya ya? Iya, terus kayak nambah-nambah yang biasanya kan nggak olahraga, terus karena bulan-bulan kayak gini orang untuk olahraga itu rame gitu loh. Jadi semangat aja buat jalannya gitu. Ya biar dapat udara segar juga, yang terutama ya. Soalnya kan namanya kita menjelang menahan haus dan lapar, jadi ya kita butuh yang segar-segar juga. Ini kan kita kayak ini kan siap sholat subuh, kita pergi ke bawah ini kayak menjemur lah di bawah sinar matahari. Itu kan bermanfaat juga bagi kita. Jadi ibaratnya kita kan tetap bertemu sama kawan-kawan juga di sini. Ibaratnya untuk apa tuh? Supaya kesehatan tubuh kita juga terjaga dan puasa kita juga ibaratnya yang menjalani puasa bisa apa tuh tidak terasa. Kawasan Taman Yaahowu merupakan lapangan terbuka hijau yang paling ramai dikunjungi warga setiap pagi karena berada di tepian pantai serta menyimpan hawa udara sejuk yang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Beragam jenis permainan atau olahraga yang mereka tampilkan ini diyakini sebagai sarana untuk menambah kebugaran dan kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Demikian sebagian warga yang melakukan ibadah puasa tahun ini sebagai bentuk latihan kekuatan imun tubuh dalam menahan lapar dan dahaga. Pemirsa, tradisi Marpangir hingga kini masih terus dilakukan sebagian besar warga umat muslim seperti di Luat Pahe, Tapanuli Utara dalam menyambut bulan Ramadan. Ritual Marpangir yang mirip tradisi tepung tawar ini merupakan tradisi warga dalam bentuk mandi di sungai dengan sejumlah ramuan guna bersih-bersih diri dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Salah satu lokasi Marpangir dilakukan di aliran Sungai Batang Toru, tepatnya di Sungai Jembatan Aik Puli, Kecamatan Pahae Jae, yang juga menjadi salah satu tempat wisata lokal yang umumnya dikunjungi warga sekitar ataupun dari luar daerah di setiap akhir pekan, ataupun warga yang melewati dari jalur lintas Sumatera melalui Pahae. Tradisi Marpangir yang digelar di Aik Puli ini menjadi salah satu budaya di antara keberagaman adat atau budaya di Indonesia. Dan ini menjadi kekhasan umat muslim di saat menyambut bulan Ramadan, seperti di Luat Pahae, Kecamatan Pahae Jae. Mandi Marpangir ini telah dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Mandi Marpangir ini dilakukan dan dipercayai sebagai salah satu cara untuk membersihkan dan menyucikan diri yang dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan guna menjalani ibadah puasa. Mandi Marpangir ini pada umumnya dilakukan menjelang sore dan diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak dan remaja serta orang dewasa. Terlihat dalam suasana tersebut ramai dikunjungi warga untuk Marpangir di pinggir sungai, airnya dangkal dan segar serta jernih. Menurut salah satu warga Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae, Jasa Sitompul, Marpangir lazim dilakukan warga seperti Daik Puli dan kegiatan ini sudah menjadi tradisi menyambut Ramadan. Sekalipun ada kelonggaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ketiga pada situasi COVID-19 yang belum juga usai, masyarakat tetap dihimbau untuk senantiasa disiplin menjalankan prokes dalam ibadah bulan puasa agar berjalan dengan lancar.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pendeta bersama Majelis Jemaat Gereja Protestan Persekutuan GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan selalu terapkan protokol kesehatan. Di gereja ini pada kebaktian Minggu hari ini diterapkan protokol kesehatan yang ketat dengan mengisi daya tampung gereja hanya 30% saja. Beginilah kebaktian Minggu hari ini di Gereja GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan pada sesi ketiga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Seluruh sarana protokol kesehatan COVID-19 disediakan di gereja ini oleh Satgas COVID-19 gereja ini. Sarana prokes selain disediakan di halaman gereja, juga dilakukan sterilisasi di dalam gereja setiap pergantian sesi kebaktian Minggu. Sebelum pandemi COVID-19 melanda tanah air, kebaktian Minggu di gereja ini dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Namun karena pada masa pandemi COVID-19, maka kebaktian dilaksanakan menjadi 4 sesi guna menerapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, terutama dalam menjaga jarak aman di dalam rumah-rumah ibadah ketika kebaktian. Dari pantauan di gereja ini, penampilan rangkaian acara gereja yang selama ini diadakan tidak ditampilkan, termasuk penampilan KOR untuk mempersingkat waktu kebaktian Minggu. Pada kesempatan ini juga dipanjatkan doa syafaat mendoakan agar pemimpin bangsa, mulai dari pusat hingga daerah, dan seluruh umat manusia tetap selalu keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan agar terhindar dari pandemi COVID-19 saat ini. Satuan Tugas Satgas COVID-19 Gereja GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan Dr. Gigi Krislita Borusibuea mengatakan selalu rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi di gereja ini terhadap seluruh jemaat agar selalu menerapkan dan mematuhi prokes COVID-19 setiap ada kegiatan di gereja termasuk kebaktian. Di gereja ini GPP Resort Khusus Jalan Pelajar, sebelum COVID, kami mengadakan ibadah 3 kali. Tetapi setelah COVID, kami tambah jamnya menjadi 4 kali, supaya bisa menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Harapan kami, semua jemaat tetap menjaga protokol kesehatan sampai pemerintah menentukan bahwa kita sudah terbebas dari COVID-19. Sementara itu, Pendeta Resort GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan, Pendeta Janus Baringbing, pada khotbahnya mengatakan jemaat Kristiani harus senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Tuhan, baik dalam suasana suka maupun duka, termasuk pada situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda tanah air. Ya, ada beberapa poin yang perlu disikapi oleh anggota jemaat, bahwa memang untuk hidup menurut perintah Tuhan Yesus itu adalah suatu kekuatan yang besar bagi kehidupan umat Kristen ketika mau menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, suatu pergumulan yang dihadapi anggota jemaat. Ada kekuatan, ada jalan keluar pasti diberikan Tuhan kepada mereka yang tetap bergantung dan taat kepada Tuhan. Pada kebaktian Minggu ini juga dilaksanakan acara pemberian cenderamata berupa ulos kepada jemaat lansia yang berumur 70 tahun yang disaksikan para keluarga lansia berdiri di depan altar gereja ini. Selain itu, pada kebaktian Minggu ini juga dilaksanakan acara lepas sidih untuk 1 orang jemaat remaja putri oleh Pendeta Resort GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan, Pendeta Janus Baringbing. Di sorotan lainnya pemirsa, sebuah minibus yang melaju dari Sipispis menuju Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi terjadi pecah ban. Ya, ini mengakibatkan minibus laka tunggal dan masuk ke jurang sekitar 3 meter yang berada di pinggir badan jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Bandar Jambu, tepatnya Dusun 4 Abdeling 6, Kebun Pamela Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Kejadian berawal dari saat minibus bernomor polisi BK 9318NE yang dikemudikan Adi Sumarna datang dari arah Sipispis menuju Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi. Naasnya saat berada di lokasi, ban belakang sebelah kanan sopir mengalami pecah ban. Akibatnya minibus yang tak terkendali hingga berbalik arah dan masuk jurang sedalam 3 meter. Saksi mata kecelakaan Rudi Damanik yang mendengar ada suara pecah ban langsung lari melihat laka tunggal tersebut dan melihat kendaraan minibus sudah masuk jurang dan warga berupaya mengevakuasi korban dari dalam mobil. Kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun sopir mengalami luka ringan dan mobil mengalami kerusakan. Ini kan posisinya tadi dia bawa jagung, jadi kedeparan dia pecah ban.
itulah tadi namanya pecah ban kan pasti gitu kan. Nah itulah terjadinya ya itulah banting setiur masuk karet kan gitu. Kini kasus kecelakaan tunggal ini sudah ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Mobil kini diamankan oleh petugas, sementara sopir dan saksi masih dimintai keterangan. Pemirsa, sebanyak 62 dari 80 desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 25 Mei 2022 mendatang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Ya, pelaksanaan Pilkades ini sesuai Permendagri dan dananya bersumber dari anggaran pemerintah kabupaten dan dana desa. Setelah terbitnya Perda dan Perbub Kabupaten Labuhan Batu Utara beberapa hari lalu terkait pemilihan kepala desa serentak ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2022 mendatang. Penetapan Pilkades ini karena pada tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 60 kepala desa berakhir masa jabatannya. Dari 80 jumlah desa se-Labuhan Batu Utara, sebanyak 62 desa akan melaksanakan Pilkades serentak. Hal ini karena 2 desa terlambat pelaksanaan kepala desa karena COVID-19. Sedangkan 20 desa lagi akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2024 mendatang. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Muhammad Amril Nizam Matondang menjelaskan, pada saat Pilkades nanti sebanyak 60 kepala desa telah selesai mengikuti tahapan Pilkades sampai waktu pemungutan suara nantinya akan cuti lebih kurang selama 3 minggu lamanya. Yang 20 desa lagi tentu ikut putaran tahun mereka diadakan dulu tahun 2018, berarti nanti 2024. Tapi nanti boleh jadi itu ada perkiraan atau pertimbangan khusus karena kita tahu tahun 2024 kan itu diadakan pemilu kan atau pilpres begitu yang sepanjang pengetahuan saya. Boleh jadi nanti dipercepat, nanti tunggu kebijakan juga mungkin dari pemerintah pusat atau boleh jadi juga dilewatkan itu pemilihan umum. Kita beralih ke Kabupaten Langkat, pemirsa. Memasuki 1 hari bulan Ramadan, terlihat sampah menumpuk tepat di pinggir Jalan Sudirman, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tumpukan sampah ini tepat berada di Jalan Protokol atau Jalan Lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh, sangat mengganggu penglihatan serta penciuman karena telah mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan bau. Tumpukan sampah makanan serta plastik di sisi Jalan Protokol Kota Tanjung Pura terlihat berserakan hingga ke badan Jalan Lintas Sumatera. Keberadaan tumpukan sampah ini tentu saja sangat meresahkan pengguna jalan yang melintas akibat bau busuk. Guna melampiaskan kekesalan, sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menggilas sampah yang berserakan. Informasi yang disampaikan dari masyarakat, tumpukan sampah ini sudah berkisar 5 hari belum diangkat oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Langkat. Akibat tidak bekerjanya petugas kebersihan, warga sekitar yang melintas jalan ini terpaksa harus mencium bau yang tidak sedap. Seorang warga, Said Asega, mengatakan bahwa salah satu yang sangat mengganggu dan menyedihkan karena tumpukan sampah sudah sampai ke badan jalan, namun tidak ada tindakan pemerintah setempat, khususnya petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat. Ini satu tindakan yang sangat menyedihkan terhadap pemerintahan yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Sampah sudah sampai ke badan jalan, hampir ke tengah, dan masyarakat sudah banyak yang mengeluh. Dan perlu diketahui, ini kita menyambut bulan suci Ramadan, tapi hal ini terjadi. Yang seharusnya Kecamatan Tanjung Pura ini bersih, asri, tapi kita lihat sendiri. Dan saya menegaskan kepada Bapak PLT Kecamatan Tanjung Pura, tolong sikapi dan tindaki hal ini. Dan kabarnya ini sudah sampai 5 hari tidak diangkat. Sementara itu, warga berharap agar pemerintah ataupun instansi terkait segera mengangkut sampah tersebut sehingga tidak mengganggu penglihatan dan penciuman saat melintas. Guna mendorong peningkatan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19, salah seorang pria di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih yang diolah menjadi makanan, diantaranya jamur crispy, nugget jamur, bakso jamur, pepes jamur, dan sate jamur. Ya, kesuksesan seorang pria ini tercapai atas keinginan dan kerja keras yang tidak mengenal musim, sehingga dalam sebulan mampu meraup untung senilai 10 juta rupiah.
Seorang pemuda di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih dan mengolahnya menjadi makanan dari bahan jamur. Pria ini berdomisili di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dengan menggunakan bahan sekam padi, tepung jagung, dedak, gula pasir, dan dolomit diaduk lalu diisi ke dalam plastik ukuran 1 kg hingga menunggu panen 40 hari kemudian. Sebelumnya telah dilakukan sterilisasi untuk memastikan kuman dengan menyetim backlog dengan suhu yang cukup. Jamur tiram yang menggunakan backlog berukuran 1 kg mampu menghasilkan setengah kilogram jamur tiram putih yang dapat bertahan selama 4 bulan. Selain bisa dijual setiap kilogram dengan harga Rp20.000, juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dengan bahan jamur, menjadi jamur crispy, nugget jamur, bakso jamur, pepes jamur, dan sate jamur dengan kaya vitamin serta serat yang bagus untuk pencernaan. Salah seorang pekerja pembudidaya jamur tiram putih, Rido, mengatakan dengan adanya pembudidayaan jamur tiram putih ini dapat menambah penghasilan sebagai pekerja dan menjadi petani jamur di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya UMKM jamur tiram di pesisir Belawan ini menambah penghasilan bukan saya saja, tetapi masyarakat, tetangga, dan yang lain untuk di sekarang ini pandemi COVID-19. Artinya perharinya adik bisa dapat berapa? Perharinya sekitar taksiran kurang lebih 50 hari ya? Ya. Pada budidaya jamur tiram putih ini harus tetap dijaga suhu udara dengan kelembaban yang cukup agar memperoleh panen yang lebih banyak. Jamur tiram putih mudah dibudidayakan dan bermanfaat bagi kesehatan, serta dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan olahan makanan hingga mendapatkan keuntungan 10 juta hingga 12 juta rupiah dalam 1 bulan. Untuk iklim berpengaruh beberapa persen, tetapi dengan ruangan yang kita buat desain sedemikian mungkin ini agar bisa ruangan itu tetap lembab. Untuk per hari kita 400.000 laba bersih, dia dihitunglah per bulannya berapa, untuk per harinya sekitar 400.000 dengan menghasilkan jamur 20 kilo sampai 50 kilo. Banyaknya permintaan jamur tiram putih di Kota Medan membuat petani jamur di kawasan utara Kota Medan ini kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Meningkatnya pemesanan jamur tiram ini untuk diolah menjadi makanan untuk dijual mampu membantu ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Selain jamur tiram, dalam waktu dekat ini petani jamur akan membudidayakan jamur kumping, champignon, merang, shiitake, dan oyster mushroom untuk diekspor. Ya, pemirsa, informasi terkait budidaya jamur tiram tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.